Saya percaya saudara bahwa apa yang Tuhan mau taruhkan itu kan tidak kelihatan ya. Yang Tuhan mau taruhkan itu adalah sesuatu yang kekal. Dan yang kekal itu unseen. Yang kekal itu tidak terlihat oleh mata kita. Sedangkan kita itu seringkali mencari bukti dengan apa yang kelihatan sama mata kita. Ya. Lagu terakhir tadi itu dalam banget saudara. Kenapa dalam banget? It was only by the blood ya. Semuanya hanya karena ada darah yang dicurahkan yang membersihkan, menyucikan kita semuanya. Bukan karena kita, ya. Bukan karena our performance, ya. Bukan karena kita striving untuk dapat acceptance. Bukan karena kita bergumul untuk diterima. Saudara dan saya kita adalah anak Tuhan. Amin. Di sini kalau kita anak, kita nggak berusaha jadi anak. Benar nggak sih? Amin. Saudara percaya saudara adalah anak Tuhan. Kita nggak do something untuk kita menjadi anak. Ya. Kita dipilih Tuhan untuk hari ini saudara dan saya menjadi anak-anaknya Dia. Kita lihat sebentar dalam Roma 5 ayat yang ke-17. Roma 5 ayat yang ke-17. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara, penilaian kita, kehidupan kita itu berdasarkan satu orang katanya. Alkitab, Roma 5. Saudara kalau baca terus Roma 5 ini, yang membuat semua manusia berdosa itu bukan perbuatan dosa kita. Alkitab yang bilang. Yang membuat orang itu berdosa karena perbuatan satu orang. Sehingga maut berkuasa karena satu orang itu. Siapa satu orang itu? Adam. Dan kemudian ada perbuatan satu orang lagi. Ya. Dan dia membawa kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Dan satu orang itu namanya Yesus. Jadi hari ini saudara benar atau berdosa itu enggak ditentukan sama kita sebenarnya. Siapa yang percaya hari ini saudara orang benar? Kita orang benar. Kenapa? Karena perbuatan satu orang yaitu Yesus. Bukan karena perbuatan kita. Saudara bahaya kalau karena perbuatan kita, ya kita berbuat benar ya. Kita akan kembali lagi kepada yang namanya agama. Saya percaya the blood tadi, darah itu ada di atas religion, itu ada di atas agama. Agama penuh dengan ritual ya saudara. Tapi blood, darah yang tadi kita nyanyikan itu berbicara sacrifice, itu berbicara pengorbanan dan itu berbicara kasih. Yang nilainya itu lebih daripada hanya sekedar perbuatan kita. Jadi karena perbuatan satu orang, semua manusia berdosa. Dan karena perbuatan satu orang, semua manusia beroleh pembenaran. Satu orang itu siapa? Yesus. Nah siang ini kita mau belajar, judul khotbah kita siang hari ini adalah Back to the Garden. Ya, kembali ke taman. Apa ini ya khotbahnya ya, kok kembali ke taman, oke? Saudara-saudara, kita lihat sebentar ya saudara dalam Kejadian 2 ayat yang ke-8. Kejadian 2 ayat yang ke-8. Kejadian 2 ayat yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ya, jadi Tuhan Allah membuat taman. Taman buatan siapa saudara? Buatan Tuhan. Ya. Setelah itu taman itu ditaruh di situ supaya manusia yang dibentuknya ditempatkan di sana. Kalau kita lompat lagi ke Kejadian 2 ayat yang ke-15. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu, mengambil Adam ya, dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ketika Tuhan ciptakan seseorang, Tuhan gak ciptakan kita tuh iseng-iseng asal-asalan saudara. Saudara dan saya itu sudah punya tempatnya.
Amin. Bersama dengan Tuhan. Bahkan Yesus ketika dia menebus kita, kita diberikan posisi yang baru. Ya, dan itu yang dia berikan kepada kita. Bukan hanya saudara hari ini supaya saya jadi orang Kristen. Bukan hanya itu gitu ya saudara. Tapi di sini dikatakan mereka manusia itu ditempatkan di sebuah taman untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Tadi pagi saya sampaikan bukan memiliki taman itu. Tapi mengusahakan dan memelihara taman itu. Dan saya percaya ini adalah sebuah pola yang Tuhan bawa untuk setiap kita hari ini belajar saudara. Polanya bukan memiliki tapi mengusahakan dan memelihara. Pekerjaan kita hari ini tuh bukan punya kita saudara. Itu kepercayaan Tuhan yang Tuhan mau kita usahakan dan pelihara. Amin. Keluarga kita hari ini, orang tua kepada anak itu bukan milik kita. Itu hanya kepercayaan Tuhan yang Tuhan mau untuk kita usahakan dan pelihara. Suami, istri bukan milikmu. Istri, suami bukan milikmu. Mereka hanya seseorang yang Tuhan percayakan untuk kita pelihara, saudara. Amin. Ketika kita tahu hal ini, hidup itu enteng, saudara. Hidup itu ringan. Jabatan kita hari ini itu kepercayaan Tuhan. Ya, Tuhan mau hari ini kita mengusahakan dan memelihara. Boleh sama-sama katakan mengusahakan dan memelihara. Amin. Saya mau tanya lagi saudara, uang itu milik kita atau kita disuruh mengusahakan dan memelihara? Jadi semua hal dalam hidup ini kita itu pengelola saudara, kita itu pengusaha dan pemelihara. Jadi kalau orang tanya Pak kerjanya apa? Saya pengusaha gitu ya, gak apa-apa saudara ya. Sekalipun hari ini saudara bukan pengusaha, saudara kata Alkitab saudara adalah pengusaha dan pemelihara. Amin. Nah Adam ditempatkan di taman itu dengan sebuah tugas, dengan sebuah panggilan, Adam ada di taman itu. Sampai suatu hari, saudara, sampai suatu hari, Adam ini ya jalan-jalan sama Hawa gitu ya. Terus lihat ada buah yang dilarang sama Tuhan makan. Semakin dilarang semakin penasaran katanya gitu saudara ya. Jadi Adam ini semakin penasaran apa sih itu gitu ya saudara. Dan kemudian apa yang Adam lakukan, Adam dan Hawa makan buah itu dan singkat cerita yang terjadi adalah mata mereka terbuka. Saudara ada jendela rohani ya saudara dan saya itu jendelanya di mata saudara. Jadi mata terbuka. Tapi hari itu mata bukan terbuka sama Tuhan, mata terbuka kepada dosa. Dan ketika mata terbuka kepada dosa, Adam mulai merasa namanya takut. Sebelumnya Adam gak rasa takut. Sebelumnya Adam di taman itu dia ada di tempat yang paling aman dan dia gak ada ketakutan sama sekali. Sampai ketika dia makan buah itu, dia rasa takut, dia telanjang dan Tuhan bilang ini, kamu gak bisa ada di sini lagi. Adam dikeluarkan dari Taman Eden. Karena perbuatan satu orang, yaitu Adam, saudara dan saya hari ini, ya kita itu pada mulanya kita dikeluarkan dari Taman Eden. Karena perbuatan satu orang itu Adam. Akhirnya gak di Taman Eden lagi. Tapi saudara percaya gak tadi Alkitab kita katakan karena perbuatan satu orang. Kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Amin. Ada taman yang lain saudara. Dan kenapa taman gitu ya. Ini kenapa ada yang di sini suka taman? Saya baru ngeh, tadi pagi saya baru ngeh gitu saudara. Kita gak ngerti taman ya, khususnya di Indonesia dan di Jakarta ini. Karena kita jalan-jalannya di mall. Iya enggak? Jadi kalau jalan-jalan kemana? Ke mall. Ada gak yang pernah di sini, jalan-jalan yuk ke taman yuk gitu kan. Gak ada. Kecuali saudara tinggal di Eropa gitu ya. Di Australia yang adem, yang dingin. Wah seneng tuh kalau ke taman, bener gak saudara? Tapi kalau di Indonesia itu kan panas, bener gak? Jadi bahasa taman ini kayaknya, tapi kita mau lihat apa sih sebenarnya taman ini gitu ya.
Jadi Adam pertama keluarin semua manusia dari Taman Eden. Apa yang dilakukan oleh Adam kedua, Adam yang terakhir saudara. Kita lihat di dalam Yohanes. Yohanes 19 ayat 41. Dalam Injil Matius, Markus, Lukas itu tulis Yesus itu dikubur di kuburan pinjaman, kuburannya Yusuf dari Arimatea. Ya, itu kuburannya Yesus. Nah, dalam Yohanes, hanya dalam Yohanes menulis yang berbeda. Bukan hanya sekedar kubur batu, kuburan. Tapi dikatakan gini, dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman. Dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Jadi ketika Yesus mati, Yesus dikuburkan di mana saudara? Di sini katakan di dalam taman. Oke. Dipinjemlah kuburan itu. Hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Betul ya saudara ya. Hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Sekarang kita lompat ke Yohanes 20 ayat yang ke-15. Ketika Yesus bangkit kubur kosong, Maria mamanya Yesus sedih. Aduh kenapa? Ini kemana nih anakku? Kemana nih mayat anakku? Kata siapa saudara? Kata Yesus kepadanya. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maria bilang, ini penunggu taman. Kok nanya-nanya aku pagi-pagi gini gitu ya. Akhirnya gak tahu mau cerita sama siapa. Maria bilang gini, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku. Di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Maria langsung bilang, jangan-jangan dia nih yang ngambil nih. Tolong dong Tuan, kalau Tuan yang ambil tolong ya, katakan sama aku. Itu anakku ya, kasih sama aku supaya aku dapat mengambilnya. Jadi hari itu ya, Yesus dikira apa saudara? Penjaga taman, tukang taman. Kenapa? Karena ini scene-nya di mana? Di taman. Nah, apa yang kita mau lihat? Ketika Yesus bangkit dari kematiannya, berarti hari itu dia keluar dari kuburnya, dia berdiri di mana saudara? Tadi, ibunya sampai menyangka ini tukang taman, tukang kebun. Kenapa? Karena Yesus berdiri di taman. Saudara, apa yang Yesus mau katakan? Adam yang pertama membawa manusia keluar dari taman. Tapi Adam yang kedua membawa manusia kembali masuk ke taman, saudara. Dan dia menunjukkan, aku berdiri di sini, aku berdiri di taman ini untuk membawamu kembali mengalami taman ini bersama-sama dengan aku. Tuhan mau saudara dan saya hari ini kembali mengalami hidup di dalam taman itu bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Memang apa yang terjadi di taman? Memang gini saudara. Apa yang dialami oleh Adam? Adam dikatakan setiap hari dia berjalan-jalan ya. Dia berjalan-jalan bersama dengan Tuhan ya. Kita lihat Kejadian 3 ayat yang ke-8. Kejadian 3 ayat yang ke-8. Kejadian 3 ayat yang ke-8. Ketika mereka, Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan. Jadi gini saudara, sebelum mereka makan buah, mereka bisa mendengar bunyi langkah Tuhan. Tapi kita mau lihat lebih jauh lagi, kira-kira bunyi langkah yang bunyi apa gimana ya saudara? Gini. Tuhan itu kan gak kelihatan hari itu. Tuhan itu gak fisik kayak kita. Jadi kalau dibilang dia mendengar bunyi langkah, artinya gini, dia lagi rasa Tuhan mulai deket nih. Tuhan lagi mendekat nih gitu loh. Kenapa? Karena memang presence kan kita belajar ya kemarin. Ketika Tuhan bilang let there be light, sebenarnya dia lagi lepasin kehadirannya dia. Hadirat Tuhan begitu kuat ada di taman itu saudara. Sehingga ketika
Adam itu setiap hari dia berjalan di taman itu tadi. Dia mengusahakan taman itu, dia bekerja di taman itu. Setiap hari dia berjalan di taman itu, dia merasa seperti langkah Tuhan bersama-sama dengan dia. Dia merasa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan setiap kali dia mendengar langkah Tuhan hari itu, langkah itu menjadi sebuah undangan. Sebuah undangan seperti berkata seperti ini loh. Adam, yuk kita jalan bareng yuk. Adam, yuk kita jalan-jalan di taman yuk gitu. Seperti undangan gitu saudara. Tiba-tiba hari itu semuanya berubah. Suara yang tadinya menjadi undangan untuk Adam datang berjalan-jalan bersama dengan Tuhan di taman. Tiba-tiba suara itu menjadi suara yang menakutkan buat Adam. Suara yang mengancam. Sehingga tadi dikatakan apa? Boleh media tampilkan ayatnya. Adam bersembunyi. Saudara, dosa itu mengubah, jadi tadi ya, ketika manusia itu kehilangan kemuliaannya Tuhan, ketika manusia kehilangan kasih karunia Tuhan, ya, suara yang sampai ke dia itu suara ketakutan. Saya berdoa saudara kita semua di sini, ya, kita mau dengar suara Tuhan yang menyambut kita, mengundang kita, membuka tangannya. Dalam Ibrani dikatakan marilah dengan penuh keberanian datang ke tahta kasih karunia. Untuk dia apa saudara? Dipukulin, dimarahin. Untuk menerima kasih karunia. Tuhan mau mengasihi kita. Amin. Saya ini jadi orang tua nih saudara. Kalau udah gak bisa ngomong sama anaknya. Ya, itu kadang-kadang saya pakai ilmu menakut-nakuti anak. Ini bapak yang gak sempurna saudara. Awas ya nanti gitu ya saudara ya. Awas tuh gelap gitu misalnya ya. Awas itu, ini orang tuh emang lucu ya saudara ya. Dia takut-takutin anaknya, giliran anaknya takut dia bilang jangan takut gitu kan. Hari yang lain dia bilang awas itu gelap gitu. Nanti hari berikutnya anaknya mau naik ke atas di gelap terus anaknya gak berani. Terus dia bilang gini, kok kamu takut sih? Jangan takut sama gelap lah. Kemarin papa sendiri yang takut-takutin aku sama gelap. Bener gak saudara ya? Kita emang kadang-kadang jadi orang tua suka lucu gitu ya saudara ya. Tapi saya percaya Tuhan kita itu gak takut-takutin kita supaya kita datang sama dia. Gak kasih kita ketakutan. Dia buka tangannya tadi. Ya. Dia mau hari ini kita mengalami berjalan di taman bersama-sama dengan dia. Sama seperti Adam. Hari itu Adam kehilangan waktu itu. Seketika itu juga suara yang tadinya mengundang dia. Suara yang tadinya menenangkan hatinya dia. Suara yang tadinya selalu ada untuk dia. Tiba-tiba suara itu membuat dia bersembunyi dan ketakutan. Dan Tuhan mau kita kembali saudara ke taman itu. Memang ada apa sih di taman? Tadi ya boleh media bantu lagi tampilkan ayatnya media. Kejadian 3. Enggak, ya ini 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan. Boleh sama-sama katakan mendengar. Saudara, tadi saya katakan langkah itu bukan langkah manusia yang ada suaranya ya. Tapi gini, kok Adam bisa dengar ya? Ketika saudara ada di taman bersama dengan Tuhan dan kabar baiknya siang ini, Yesus membawa kita kembali ke taman bersama dengan dia. Amin. Ketika saudara ada di taman bersama dengan dia, engkau akan mendengar bahkan yang tidak terdengar oleh telinga jasmanimu nih. Engkau akan mendengar di dalam rohmu. Amin. Kita akan bisa mendengar suara Tuhan dan gini saudara. Mendengar suara Tuhan itu suatu hal yang biasa harusnya buat kita. Kita harus yang namanya bapaknya jalan sama kita tiap hari kita dengar suaranya. Jangankan suaranya, langkahnya aja kita udah dengar. Kayak ini, bukan langkah beneran loh saudara. Dia tahu, ntar lagi nih. Mungkin sini-sini ada suami istri yang udah lama menikah ya. Kalau Pastor Joel ini belum lama ya saudara ya. Jadi kalau yang udah lama-lama nih, yang udah 51 tahun menikah ya. Yang lama-lama itu ya. Itu mereka istrinya di dapur atau mungkin suaminya di mana.
Dia udah tahu loh, tanpa dengar langkahnya dia udah tahu, suamiku sedang mendekat gitu ya. Istriku sedang mendekat. Wah, ini yang muda-muda ini ilmu next level ya. Ini ilmu yang kita belum dapat gitu ya. Mungkin di sini ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mengalami itu gitu ya. Dia nggak dengar tapi dia bisa rasa gitu kan. Suamiku udah deket nih gitu ya. Istriku udah deket nih gitu ya. Belum dengar tapi dia udah bisa rasakan. Itu loh kayak gitu loh. Dan Adam hari itu seperti itu sama Tuhan. Sehingga dia bisa rasain langkahnya Tuhan. Tuhan lagi ajak dia jalan. Adam yuk kita lihat pohon mangga gitu ya. Habis itu mungkin Adam yuk kita lihat pohon stroberi gitu kan. Saudara Adam bisa ngerti Tuhan lagi bawa dia kemana hari itu. Bukan telinga jasmani loh. Tapi telinga rohani. Saudara mau gak pengalaman taman ini kembali dalam kehidupan kita. Ketika setiap hari kita bisa mendengar suara Tuhan tadi. Dan mendengar suara itu bukan seperti tadi Adam yang jatuh dalam dosa, mendengar suara itu dan ketakutan. Tapi saya percaya hari ini mendengar suara itu dan kita akan enjoy the journey. Saudara dan saya Tuhan ajak kita untuk menikmati perjalananmu hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi saudara bayang-bayanginnya nih ya, bayang-bayanginnya gini, aku lagi di taman. Oke, boleh katakan aku lagi di taman gitu ya. Jadi sekalipun saudara ada dalam masalah, saudara kebenarannya saudara lagi ada di mana sama Tuhan hari ini? Ada di taman, amin. Sekalipun saudara katakan gini, aku dalam lembah yang kelam. Tapi kebenarannya saudara lagi ada di mana? Nah, kalau di taman santai enggak saudara? Santai, ya lihat-lihat tanaman yang indah, buah-buah yang bagus gitu ya saudara ya. Dan bayangin gak setiap hari Tuhan mau kita ngalamin ini loh. Sama seperti Adam mengalami hal ini sebagai pengalamannya setiap hari bersama dengan Tuhan. Berjalan-jalan dan mendengarkan langkahnya Tuhan. Mendengarkan yang gak kedengeran sama telinga kita. Ini telinga ini kan dengarnya berita, benar gak saudara? Dengarnya kata orang gitu ya. Bukan kata orang sih sebenarnya, kata gosip gitu ya saudara ya. Telinga ini kan lebih senangnya denger gitu kan. Coba saudara daripada telinga kita aware sama hal itu, mendingan sekarang telinga kita mulai ada antenanya gitu untuk denger yang gak kedengeran sama telinga jasmani ini. Jadi kalau di sini lagi ada masalah nih, saudara bisa dengar yang lain gitu. Tiba-tiba saudara bisa ganti gelombang dan saudara bisa pindah saluran gitu loh saudara. Jangan salurannya di saluran bumi melulu. Di bumi itu suaranya aduh ya dolar semakin naik. Harga saham tidak menentu. Ekonomi tidak baik. Orang susah kerja. Saudara yang kayak gitu-gitu dengerin. Coba barang siapa mau mendengar hari ini. Amin. Boleh lihat sebentar ya Wahyu. Saya suka Wahyu deh saudara. Wahyu itu gak serem soalnya saudara. Wahyu 2 ayat 7. Wahyu 2 ayat 7. Oke. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan apa saudara? Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Saudara sekali lagi Tuhan mau bawa kita ke taman dan apa yang terjadi di taman? Di taman ini, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Dan yang ngomong ini bukan manusia, roh saudara. Maaf ya, kayaknya pastor ngeroh banget sih gitu ya. Tapi saudara percaya gak? Saudara hari ini hidup karena ada roh Tuhan dalam saudara. Kalau saudara itu adalah makhluk rohani, maka saudara seharusnya bisa menangkap apa yang roh katakan kepada kita. Kenapa? Karena kita punya apa nih? Kalau radio di sini ada penangkapnya di sini nih, saudara. Ada receivernya di sini. Saudara menangkap apa yang roh katakan. Hari ini Tuhan mau setiap kali kita berjalan di taman dan menangkap apa yang dia sedang katakan. Wahyu tadi ketika Yohanes menulis surat untuk jemaat-jemaat dan ini menjadi hal yang penting. Telinga, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Dan ayatnya gak berhenti sampai situ. Kalau kamu menang, katanya tadi apa?
Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di mana saudara? Kenapa taman? Bukan hanya sekedar ngajakin saudara siang hari ini untuk jalan-jalan di taman ya saudara ya. Tapi saya mau ajak saudara siang hari ini. Kita jalan dan bisa mendengarkan suara Tuhan. Seperti Adam berjalan-jalan di taman bersama dengan Tuhan. Amin. Dan yang kedua, yang terakhir saudara. Ini ternyata ada hidden gem. Hidden gem ya bahasa sekarang. Ada yang tersembunyi lagi dan Tuhan tuh keren banget. Emang keren banget dia tuh saudara. Amin. Siapa yang percaya Tuhannya keren? Boleh media tampilkan yang slide-nya sekarang. Slide-nya di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-8. Balik lagi tadi. Oke. Sebelumnya yang TB-nya dulu. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu. Jadi pertama mendengar, di taman mereka bisa mendengar, kita bisa mendengar. Yang kedua dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Saudara, yang kedua di sini dikatakan berjalan-jalan dalam taman pada hari sejuk. Ini bahasa Indonesia kita. Tapi kalau lihat bahasa Inggris, next media. Amplified Bible, dia bilang ini, and they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. King James juga sama. Ya. In the cool of the day. Oke. Ada TPT-nya ya, next mungkin media. Next. Kemudian Adam dan istrinya itu mendengar bunyi Allah Yahweh lewat di taman itu dalam angin sepoi-sepoi siang hari. Ini menarik saudara. Angin sepoi-sepoi siang hari, in the cool of the day. Saya mau tanya, ini yang orang Jakarta ngerti banget ini. Siang itu panas apa enggak ya? Kemarin istri saya bilang, ini udah berapa hari nih suhunya 32, 35. Ini baru minggu ini nih saudara, makanya siangnya jadi kayaknya panas banget, bener enggak? Siapa yang di sini mungkin bapak-bapak enggak ya, ibu-ibu takut keluar rumah kalau siang-siang. Kayak aduh panas gitu ya. Ya. Males panas bener gak saudara? Jadi kalau siang itu normalnya apa? Panas. Saudara bisa lihat gak tiba-tiba di sini siang tapi siangnya adem. Siangnya angin sepoi-sepoi. Siang loh ini. Saudara sebenarnya siangnya lagi ngomongin apa? Ini tema kita 2 bulan ini. Lagi ngomongin ada terang. Terangnya Tuhan. Terangnya Tuhan, terang yang bukan dari benda penerang. Terang yang sempurna itu saudara. Yang hari pertama ketika dia bilang let there be light. Dan terang itu membawa kehadiran Tuhan. Dan dalam terang itu rasanya angin sepoi. Waduh saudara kalau ini nih. Kira-kira saudara bayangin angin sepoi-sepoi siang hari, panas terus kena dingin, itu rasanya apa saudara? Ngantuk saudara. Saya itu lebih ngantuk bawa mobil siang-siang daripada malam-malam saudara. Malam-malam bisa bawa mobil matanya nggak ngantuk. Tapi kalau siang, kenapa? Karena di luar panas, di dalam angin dingin sepoi-sepoi gitu kan. Matahari gitu, waduh itu buat tidur tuh kayaknya tiba-tiba bisa hilang aja gitu. Siapa yang di sini mau tidur enak? Mau tidur enak? Amin. Saudara kalau sama Tuhan jalan tiap hari, ya saudara punya terang dan saudara rasanya adem, tenang, adem, amin. Ini terang yang gak bisa, ini bukan terang dari dunia ini. Saudara karena terang dari dunia ini panas. Terang dari dunia ini gerah saudara. Tapi terang yang dari Tuhan itu adem. Amin.
Orang kan hari ini mau cari terang dari dunia. Semakin dia datengin terangnya semakin panas dia. Kok semakin panas Pak? Iya, semakin sirik sama orang gitu kan. Semakin kayak, kok dia gitu, gue gak gitu kan. Kok dia enak sih, kok dia doa cepat dijawab Tuhan, kok aku gak dijawab Tuhan. Kok dia dapat mujizat, kok dia, saudara kalau terangnya itu dari manusia, dari keadaan, dari jawaban atas masalahmu. Saudara kalau terangnya hanya terang itu bikin kita panas saudara. Amin. Tapi kalau terangnya dari Tuhan, itu adem. Hati tenang, hati adem. Saudara kalau jalan sama Tuhan, itu Tuhan akan bawa saudara tadi. Berjalan-jalan di siang hari dengan angin sepoi-sepoi. Wow. Amin. Mau gak saudara mengalami terang yang gini, terang yang gak menghancurkanmu, terang yang gak menyakitimu, tapi terang yang akan memberikan engkau kedamaian. Terang yang akan memberikan engkau ketenangan. Saudara dunia ini akan ajak orang untuk berlomba-lomba. Ayo kamu harus jadi ini, sukses kayak gini. Tapi saudara tahu gak, ketika orang sampai di situ gak tenang saudara, beneran deh. Kamu harus punya followers segini, kamu kontenmu harus gini, harus viral seperti ini. Oh dia sampailah di titik itu, giliran dia sampai di titik itu stres. Ternyata kehidupan di sini gak tenang. Yes, dunia ini akan tawarin light. Tapi light yang semu saudara. Dan light yang bikin capek. Light yang kita harus terus berusaha untuk mempertahankannya tadi ya. Earn. Untuk kita bisa pastikan performance kita terus ada di situ. It's good saudara. Tapi kabar baiknya hari ini saudara dan saya punya terang. Yang membuat saudara bukannya tiap hari berkeringat bergumul. Tapi terang yang membuat engkau setiap hari rest beristirahat. Wow, terang yang membuat kita setiap hari tenang gitu loh. Kalau saudara kaya tapi tiap hari pusing mikirin uang saudara di sini, di situ. Ini gimana ya, ini lagi gini nih, keuangan lagi kayak gini. Ya gak tenang juga, benar gak saudara? Benar gak? Milihnya jangan miskin tapi tenang ya saudara ya. Milihnya kaya tapi tenang. Saya maunya tetap banyak uang Pak, tapi tenang. Nah itu bagus tuh pilihan yang baik ya. Saya gak mau kasih pilihan yang gini. Yo kalau kayak gitu gak tenang, mendingan miskin tapi hati tenang gak juga saudara ya. Mendingan hari ini, karena Taman Eden ini gak bisa dijelasin. Even hari ini orang lagi coba cari Taman Eden di mana gak ketemu loh saudara. Saudara cari deh. Orang tuh lagi gini, cari Taman Eden tuh di mana ya? Dicarilah sungai-sungainya gitu kan. Sungainya sih di sini. Tapi ketahuilah gini saudara, taman itu gak ketemu, gak akan ketemu. Karena taman itu sekarang Tuhan udah pindahin di dalam hati saudara dan saya. Nih, taman itu sekarang di sini nih, pegang di sini. Dua hal aja ya saudara. Saudara bisa mendengar suara Tuhan dan yang kedua, saudara bisa alami terang yang memberikan kesejukan. Terang yang memberikan kedamaian. Kata Mazmur 23 ini, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara itu posisi yang tenang banget saudara. Itu posisi yang terang yang dunia ini gak bisa kasih. I shall not want. Karena kita kan banyak maunya, benar gak saudara? Makanya istilah anak muda sekarang BM, banyak mau. Iya gak? Tapi cuma ketika kita ketemu Tuhan, kita bilang gini, the Lord is my shepherd, I shall not want. Amin. Dialah terang yang sejati buat kehidupan kita. Amin. Biarlah hari ini ya, kalau Adam yang pertama membawa kita keluar dari taman, Adam yang terakhir, yang kedua membawa kita kembali masuk ke taman. Berjalan-jalan di hari yang sejuk, dalam kehadiran Tuhan. Di situ kita bisa mendengarkan suaranya, mendengarkan Tuhan berbicara. Saudara, biarlah hari ini kita bisa merasakan Tuhan yang berbicara dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya undang pemusik bisa maju ke depan. Kita akan lihat Kidung Agung 4 ayat 12. Kidung Agung 4 ayat 12. Tuhan kita tuh romantis saudara.
Makanya tadi dia ajak kita jalan-jalan di taman. Sekali lagi ya, ini kalau di Eropa ngertinya gampang. Atau di Amerika yang yang udaranya adem-adem tuh enak. Tapi kalau di Indonesia saudara ya, suruh ke taman, pasti saudara bilang gini, nanti deh tunggu sore. Bener gak? Hitam kalau enggak ya saudara. Nah, dia itu mau ajak kita tiap hari jalan bersama dengan dia. Amin. Dan lihat apa yang Tuhan katakan di sini. Dinda, waduh. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau. Kebun tertutup dan mata air termeterai. Saudara, bahasanya nih mungkin bahasa yang lebih kita bisa mengerti adalah gini. My secret garden. Dan gini, my secret fountain. Wow. Saudara dan saya, kita itu adalah taman rahasianya Tuhan. Maksudnya taman rahasia itu apa sih? Maksudnya gini loh. Tuhan cuma mau berdua aja di taman itu, gak ada yang lain. Cuma sama saudara. Itu namanya taman rahasia. Tahu gak kita dalam banyak hal yang hari ini kita lewati dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita alami. Tahu gak sih saudara, ada suara yang sebenarnya hari ini lagi panggil kita untuk bilang gini. Yuk, aku cuma mau berduaan. Jalan sama kamu di taman. My secret garden. My secret fountain. Bukan untuk dilihatin sama orang, bukan untuk dipertunjukkan sama orang, bukan untuk dipertontonkan sama orang. Tuhan mau hubunganmu dengan Tuhan, perjalananmu sama Tuhan hari ini menjadi perjalanan yang rahasia hanya kita dan Tuhan. Yes. Boleh media tampilkan slide terakhir TPT-nya. Thank you Lord. My darling bride, my private paradise, fastened to my heart, a secret spring that no one else can have are you. Waduh, saudara, dia maunya kalau udah ada di situ, gak boleh ada yang lain. Dia maunya cuma berduaan aja sama saudara. Secret spring that no one else can have are you, my bubbling fountain. Hidden from public view. Wah. Maunya tuh, Tuhan maunya, saudara diumpetin terus sama dia. Kalau boleh saudara udahlah gak usah ketemu orang, kita berduaan aja yuk. What a perfect partner to me, now that I have you. Saudara tahu gak, kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Dia bayar semua lunas. Dan ketika dia bangkit, dia berdiri di taman. Dan dia bertanya kepada Maria. Wow. Pertanyaan yang sama hari ini Tuhan lagi tanyakan sama kita. Sama seperti Tuhan bertanya sama Maria. Tahu gak pertanyaan tadi apa? Ibu, apa yang kau cari? Oh. Dia menang di atas kayu salib untuk dia berdiri di taman itu dan berkata, ini taman rahasia kita. Dan ketika saudara dan saya ada di taman itu, Tuhan akan tanya sama saudara dan bilang gini, apa yang kamu cari? Saudara jangan matre dulu ya. Saudara kalau udah di situ, saudara gak akan ngomong sama Tuhan gini, aku mau ini, aku mau itu. Saudara gak akan ngomong, gak akan kepikiran itu lagi. Ketika saudara Tuhan tanya gini, apa yang kamu cari? Tahu gak jawabnya apa? Aku cari kamu. Aku cari Yesus yang tadi ada dalam, aku cari engkau. Kita akan bilang sama Tuhan gini, Tuhan, ini bahasanya saya ya. Gak peduli deh sama harta, gak peduli sama jawaban doa, gak peduli sama mujizat. Yang penting, I have you. Saudara in the secret garden, maaf ya, saudara gak ingin yang lain.
Sama seperti tadi ketika Yesus datang ke Maria dan bilang, emang kamu cari apa sih? Gak ada yang lain di pikiran Maria. Maria cuma bilang gini, aku mau Yesus. I want you. Biarlah siang ini menjadi sebuah undangan buat saudara dan saya. Untuk setiap hari kita berjalan-jalan di taman. Adam tuh taman itu tempat kerjanya dia loh saudara. Bukan ruang doanya dia, enggak juga saudara. Itu tempat kerjanya dia, benar gak? Tadi kan taman untuk dia mengusahakannya dan bekerja untuk itu kan, benar gak? Artinya gini, Tuhan itu mau jalan sama kita bukan hanya di waktu-waktu doa kita. Tuhan mau jalan every step. Setiap langkah yang engkau ambil dalam kehidupanmu, dia mau jalan sama engkau. Dia mau engkau mengalami taman Eden, dia mau engkau mengalami yang namanya tenang, yang namanya adem, yang namanya tadi terang. Gak ada yang gelap-gelap saudara, terang. My secret garden, my secret fountain. Wow. Mari kita bangkit berdiri.